Contohnya, ya misalnya diketahui di sini ada benda bermassa M1, di sini ada benda bermassa M2. Ditanya berapa kuat medan gravitasi di tempat ini. Nah, cari G. Karena di sini diketahui massa yang menimbulkan medan gravitasi ini adalah massa sumber, maka cari kuat medan di sini kita gunakan Gm per E kuadrat. Ya. Jadi titik ini, karena di sini ada massa 1, ada massa 2, maka titik ini akan mendapat 2 buah medan gravitasi. Medan gravitasi dari benda 1 dan medan gravitasi dari benda 2. Medan gravitasi dari benda 1 kita bisa cari dengan G1 sama dengan G kali massa 1 per jarak 1. Jarak dari titik ini ke M1. Kemudian medan gravitasi yang ditimbulkan oleh benda 2 bisa dicari dengan G kali M2 per R kuadrat. Ini R2 kuadrat. M2 adalah massa yang kedua, R adalah jarak titik ini sampai ke massa 2. Oke. Setelah dapat 2 ini, maka kita cari apa? Resultannya. Ya, karena kuat medan gravitasi adalah vektor. Ya. Kuat medan gravitasi adalah gaya gravitasi dibagi massa. Karena gaya adalah vektor, maka G juga vektor. Karena dia vektor, maka kita harus menjumlahkannya pakai rumus resultan seperti gaya. Ya. Arah daripada medan gravitasi sama seperti arah gaya gravitasi, yaitu dia selalu menuju ke massa benda. Jadi benda 1 akan menimbulkan gravitasi di sini. Gravitasi di sini ditimbulkan oleh benda ini, arahnya akan menuju ke benda 1. Ini arah G1. Sementara medan gravitasi di sini oleh benda 2, arahnya akan menuju ke benda 2, ini G2. Jadi kuat medan gravitasi selalu menuju ke bendanya. Oke. Jadi kuat medan gravitasi total di sini berapa? G totalnya di sini berapa? Caranya adalah kita resultankan G1 dengan G2. Jika pada gambar ini kita lihat G1 dan G2 berlawan arah, maka G totalnya kita selisihkan. Kalau G1 dan G2-nya searah, maka kita jumlahkan. Ya, sama seperti gaya. Ya, jadi di sini berarti selisih ya. Misalnya kita anggap kanan positif kiri negatif, berarti G2 kurang G1. Atau bisa juga hampir besar kurang kecil. Jadi hitung dulu berapa, hampir besar kurang kecil. Nanti hasilnya ikut dengan yang besar. Ya, arah gravitasinya ikut dengan yang besar. Nah, kemudian jika dijumpai soal, ya diketahui 2 massa M1, M2, kemudian ditanya di mana letak titik yang kuat medan gravitasi 0. Nah, mencari titik yang kuat medan gravitasi 0 sama seperti mencari gaya gravitasi 0. Jadi kalau dikatakan 2 massa, maka tempat yang kuat medan gravitasi 0 adalah berada di antaranya di sini. Di sini G-nya sama dengan 0. Titik di antara 2 buah massa, dia akan mengalami gaya gravitasi yang satu arahnya menuju ke benda 1 dan satu menuju ke benda 2. Ini G1, ini G2. Ya. Kuat medan gravitasi selalu menuju ke massa. Jadi supaya G di sini 0, syaratnya apa? Syaratnya berarti G1 dan G2 besarnya harus sama besar, ya, seperti gaya. Jadi kuat medan gravitasi di tempat itu 0, berarti besar G1 dan G2 harus sama besar supaya bisa saling meniadakan. Jadi G1 kurang sama dengan G2. Kuat medan gravitasi di titik ini oleh benda 1 bisa dihitung dengan rumus G kali M1 per R1 kuadrat. M1 adalah massa benda ini, R1 adalah jarak titik ini ke bendanya. Ini kan sama dengan G2-nya berarti G kali M2 per R2 kuadrat. Ini M2 adalah massa benda 2, R2-nya adalah jarak titik ini ke benda 2. Nah, ini G-nya boleh coret. Ya. Nah, misalkan benda 1 diketahui 5 kg. Benda diketahui kedua diketahui 10 kg. Jarak keduanya adalah 1 meter misalnya. Berarti cara hitungnya adalah M1-nya ganti 5. Ya. Jarak R1, jarak titik ini kemari ke benda ini berapa? Tidak diketahui. Ditanya kita misalnya X kuadrat. Ini M2-nya massa benda 2 10. Ya, per jarak antara titik ini ke benda 2 berarti selisihnya ini ya. Di sini tadi kan X, ini semua 1, berarti di sini sisanya adalah 1 kurang X. Ini 1 kurang X di kuadrat. Kemudian sederhanakan, dibagi 5, bagi 5, 2. Penyelesaian sama seperti gaya, yaitu akar kiri, akar kanan. Ya, bisa dapat 1 per X sama dengan akar 2 per 1 kurang X. Lalu kali silang sama seperti caranya di gaya, bisa dapat X-nya nanti berapa meter.